semuanya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kami tentang pengalaman dalam epistemologi empirisme sebagai sumber ilmu pengetahuan. Selanjutnya kepada teman-teman pemateri saya persilakan untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, jurnal yang kami ambil temanya tentang pengalaman dalam epistemologi empirisme sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, apa yang menjadi inti artikel tersebut? Yang menjadi inti adalah memberikan gambaran dan pemahaman atau pengetahuan mengenai epistemologi empirisme yang menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan. Empirisme merupakan sumber utama pengetahuan yang mengandalkan pengalaman yang menggunakan indera. Empirisme sangat menekankan peranan pengalaman dan mengabaikan peranan akal dalam memperoleh suatu pengetahuan. Karena itu, jika manusia tidak memiliki pengetahuan, ia tidak akan mengetahui realitas apapun. Namun, aliran empirisme memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan indera manusia, sedangkan kelebihannya dari aliran empirisme adalah empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, sehingga pengalaman indrawi merupakan sesuatu yang benar. Aristoteles, seorang tokoh empirisme, menekankan perlunya memanfaatkan pengalaman indrawi untuk menekankan hukum-hukum dan ide-ide yang universal. Bagi Aristoteles, tanpa pengamatan indrawi, manusia tidak bisa menemukan hal-hal yang bersifat intelektual universal. Aliran empirisme berpendapat bahwa empirik atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan, baik pengalaman yang batinnya maupun yang lahiriah. Akal bukan menjadi sumber pengetahuan, akan tetapi akal mendapat tugas untuk mengelola bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Empirisme juga dikenal sebagai filsafat Inggris karena tokoh-tokohnya berasal dari Inggris seperti John Locke dan David Hume. Mereka beranggapan bahwa pengetahuan yang pasti dapat dicapai dengan mengandalkan panca indera yang memberi kita informasi tentang objek tertentu. Seorang yang beraliran empirisme biasanya berpendirian bahwa pengetahuan didapat melalui penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan. Ini berarti bahwa semua pengetahuan, betapapun rumitnya pengetahuan, dapat dilacak kembali dan apa yang tidak dapat bukanlah pengetahuan. Lebih lanjut, penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak, dan akibat dari rangsangan tersebut terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek-objek yang merangsang alat-alat indrawi tersebut, yaitu mata, lidah, telinga, kulit, dan hidung. Nomor 2, catatan kritis mengenai kelebihan dan kekurangan tentang artikel tersebut dari segi sistematika, metode, bahasan, dan simpulan. Yang A, kelebihan dan kekurangan dari segi sistematika. Menurut kelompok kami, jurnal pengalaman dalam epistemologi empirisme sebagai sumber ilmu pengetahuan dari segi sistematikanya tidak memiliki kekurangan, karena sistematikanya sudah lengkap yang terdiri dari judul jurnal, yaitu jurnal filsafat. Identitas penulisnya juga sudah lengkap, yaitu Hesti Dwi Ira Utami 2019, dan pada jurnal tersebut
memiliki abstrak yang sudah ditulis lengkap dengan kata kuncinya. Sedangkan pembahasan dalam artikel ini memiliki kelebihan yang begitu banyak karena membahas tentang pengertian empirisme secara etimologis dan pengertian empirisme secara terminologis, dan juga menurut aliran ini tidak mungkin untuk mencari pengetahuan mutlak dan mencakup semua segi, apalagi di dekat kita ada kekuatan yang dapat dikuasai untuk meningkatkan pengetahuan manusia yang meskipun bersifat lebih lambat namun lebih diandalkan. Dalam jurnal ini, kesimpulan dan daftar pustaka sudah lengkap sesuai dengan isi pembahasan yang sudah ada, yang diambil dari setiap referensi buku dan jurnal. B. Kelebihan dan kekurangan dari metode. Dari jurnal yang kami ambil, kelebihan yaitu dari metodenya menggunakan metode studi literatur. Dengan jenis data penelitian secara kualitatif yang diperoleh melalui studi pustaka yang berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian terdahulu seperti artikel, jurnal, serta internet yang dapat mendukung data pada studi. Permasalahan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan filsafat dengan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi, dan fenomena atau peristiwa realitas sosial. Penulis memilih metode jenis data penelitian secara kuantitatif agar memperoleh dan memberikan pemahaman bagi pembaca, mengembangkan teori dan menggambarkan masalah secara kompleks. Yang kecil, kelebihan dan kekurangan bahasa dan simpulan. Dari jurnal yang kami ambil, hasil pembahasannya memiliki kelebihan yaitu membahas tentang pengertian dan empirisme, perkembangan dan tokoh-tokoh aliran empiris, serta kelemahan dan kelebihan paham empiris. Sedangkan kelemahannya diambil dari pembahasan mengenai kelemahan empiris, yaitu kelemahan antara lain: satu, memiliki keterbatasan indera manusia; yang kedua, panca indera manusia terbatas dan tidak sempurna; yang ketiga, empirisme tidak memberikan kepastian. Sedangkan pada kesimpulannya terdapat kelebihan, yaitu merangkum semua hasil dari pembahasan yang sudah dibahas. Nomor 3, apa relevansi artikel itu dengan posisi Anda sebagai calon guru? Relevansi bagi kami sebagai calon guru dengan artikel yang kami ambil, di mana pengetahuan empirisme ini menjadi salah satu pengetahuan yang penting bagi kami calon guru, karena pengetahuan ini sebagai sumber utama yang mengandalkan pengalaman yang menggunakan indera. Hal ini berarti pengetahuan yang kami berikan kepada peserta didik ketika kami menjadi guru adalah memberikan informasi kepada peserta didik bahwa pengetahuan yang didapat bisa juga dari apa yang mereka lihat di lingkungan sekitar. Jadi, kami sebagai calon guru harus bersikap memenuhi peran sebagai sumber informasi, selayaknya meningkatkan kinerjanya dengan metode pembelajaran yang bervariasi seperti menyajikan cooperative learning model, role playing, membaca sajak, buku atau surat kabar atau jurnal agar siswa diikutsertakan dalam aktivitas akademik. Tentu saja guru harus menimba ilmunya dan melatih keterampilannya agar ia mampu menyajikan pembelajaran dengan menarik melalui berbagai pengalaman indrawi. Selain harus dibekali dengan kemampuan bernalar, calon guru juga harus bisa belajar dari pengalaman empiris di lapangan tempat ia mengajar. Contohnya, mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini juga sebagai tugas utama kami sebagai calon guru. Kami sebagai calon guru sudah diberi kesempatan pada waktu magang 2 untuk belajar sebagaimana cara
mengajar, dan pelaksanaan tugas-tugas menjadi seorang guru dengan pendekatan lain. Semua keputusan serta perbuatan guru yang dimaksud harus bersifat dan berlandaskan pendidikan guru sekolah dasar. Tugas yang dilakukan selama magang 2 merupakan sumber pengetahuan bagi kami calon guru, di mana kami juga belajar dari berbagai kekurangan yang nantinya ketika kami menjadi seorang guru, kekurangan tersebut dapat kami perbaiki berdasarkan pengalaman belajar. Dalam hal ini kami sebagai calon guru bisa banyak belajar dari guru yang sudah profesional berdasarkan penjabaran di atas. Yang dimaksud dengan pengalaman empiris di sini adalah praktik mengajar guru itu sendiri. Baik teman-teman, dapat kami simpulkan dari materi yang kami sudah paparkan tadi, yaitu untuk memberikan gambaran dan pemahaman atau pengetahuan mengenai epistemologi empirisme yang menjadi salah satu sumber ilmu pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa empirisme merupakan sumber utama pengetahuan yang mengandalkan pengalaman yang menggunakan indera. Empirisme sangat menekankan peranan pengalaman dan mengabaikan peranan akal dalam memperoleh suatu pengetahuan. Karena itu, jika manusia tidak memiliki pengalaman, ia tidak akan mengetahui realitas apapun. Namun, aliran empirisme ini memiliki kelemahan, yaitu keterbatasan indera manusia, sedangkan kelebihan dari aliran empirisme adalah empiris mengedepankan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, sehingga pengalaman indrawi merupakan sesuatu yang benar. Baik, terima kasih kepada teman-teman pemateri yang sudah membawakan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya, semoga ini materi yang kelompok kami bawakan bisa bermanfaat untuk kita di kemudian harinya. Sekian dan terima kasih.